Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada subuh hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah kita masih bisa melaksanakan atau menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, walhamdulillah. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita tentunya dari gelapnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan kita kali ini atas izin, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarhul Usul Ats-Tsalatsah. Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, buah karya dari Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca yang kedua Ats-Tsaniyah. Ats-Tsaniyah yang kedua, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarda, tidaklah ridho, ayyusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridho kalau misalnya kita mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, atau mengambil tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. La malakum muqarrabun, tidak kepada malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursal, dan tidak kepada nabi yang diutus. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyembah, janganlah kalian beribadah kepada seorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Jin ayat 18. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca syarahnya Kita sudah membaca penjelasannya bahwa di antara bahaya perbuatan syirik, dulu yang pertama kita sudah bacakan bahwa syirik adalah merupakan dosa besar, bahkan dosa besar yang terbesar, rajanya dosa besar. Ini di antara bahaya daripada kesyirikan, dan ini sudah kita bacakan pada pertemuan kita yang telah lalu. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita masih pada poin yang kedua ini, yang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridho disyirikatkan dengan siapapun, dengan apapun, sedikit pun juga. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, atau keterangan yang kedua, atau syarahnya, penjelasannya yang kedua, bahaya kesyirikan itu sendiri. Yang kedua, kata penulis hafizahullah taala, seseorang yang meninggal dalam keadaan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Ini bahayanya mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maksudnya di sini tidak akan diampuni dosanya selama-lamanya adalah ketika dia meninggal di atas
dosa syirik tersebut, syirik akbar, syirik besar, lalu kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik besarnya tersebut, ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syiriknya tersebut sebelum dia meninggal dengan taubatan nasuha, ini lain cerita. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa apapun, sebesar apapun dosa seorang manusia, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka dia pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa syirik, termasuk dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim. Ya, maha penerima taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha kasih sayang. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah pasti akan mengampuni semua dosa. Ya, ini bukan ini yang kita bicarakan. Kalau dia bertaubat lalu kemudian dia meninggal, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kita maksudkan di sini, ketika dia meninggal di atas dosa syirik besarnya tersebut, ya, lalu kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya tersebut tidak akan diampuni selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan dosa-dosa besar lainnya, ya, berbeda dengan dosa-dosa besar lainnya. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, kita ketika membicarakan ini tidak meremehkan dosa-dosa besar lainnya selain dosa-dosa besar lainnya selain syirik, enggak. Ini kita masuk ke pembahasan ini, kita harus jelaskan ini. Bukannya meremehkan, ya, karena dosa-dosa besar lainnya juga ada ancamannya. Bahkan ada 7 dosa besar, ya, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang membinasakan, muhlikat, as-sab'ul mubikat istilahnya kalau dalam hadis. 7 dosa besar yang membinasakan. Ya, akan tetapi kita nggak meremehkan, akan tetapi kita mau membahas betapa besar dosa daripada mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ketika seorang pelakunya meninggal di atas dosa syirik besarnya tersebut, lalu kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Berbeda dengan dosa-dosa besar lainnya. Kalau seorang hamba meninggal di atas dosa besarnya selain syirik, ya, maka disebut kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tahta masyiatillah, dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Ya, apa itu tahta masyiatillah? Kalau seorang hamba meninggal di atas dosa besarnya selain syirik, selain menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tahta masyiatillah? Insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan langsung ampuni hamba tersebut. Allah akan langsung masukkan dia ke dalam surga walaupun dia pelaku dosa besar selain syirik. Ya, wa insya'a, akan tetapi kalau Allah menghendaki, azabahu ala qadri dzambihi, Allah akan azab dia sesuai dengan kadar dosanya. Wa masiruhu ilal jannah, akan tetapi ujung-ujungnya, buntut-buntutnya, endingnya dia pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh misalnya dia tidak mensyirikatkan Allah, dia meninggal dalam keadaan tidak menduakan Allah, tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun misalnya kalau dia pernah mensyirikatkan Allah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di belakang hari ternyata i'adzan billah dia meninggal di atas dosa besar lainnya selain syirik. Taruhlah misalnya korupsi misalnya, contoh, ya, atau mencuri misalnya, dia meninggal di atas dosanya tersebut dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana status hamba ini? Dia belum bertaubat. Ya, kita sebut sebagai apa? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, walaupun dia nggak bertaubat, kalau Allah menghendaki kelak, ya, boleh jadi Allah akan langsung ampuni dia karena maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah akan langsung ampuni dia, dan boleh jadi dia langsung masuk surga, boleh jadi. Akan tetapi kalau misalnya kalaupun Allah mengazab dia, tidak langsung mengampuni dia, mungkin dia akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, kita nggak tahu berapa lama, ya, akan tetapi buntut-buntutnya, endingnya, akhirnya wa masiruhu ilal jannah, buntut-buntutnya dia pasti akan dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam surga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, ini diantara
bahayanya dosa besar menduakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Berbeda dengan dosa besar lainnya. Di antara dalilnya, ya saya keluar dari kitab ya. Di antara dalilnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini datang dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat mulia. Beliau berkata, beliau menceritakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi thawbun abyadu wa huwa naim. Pada saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mengenakan pakaian putih, dan pada saat itu Rasulullah lagi dalam keadaan tidur sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau balik karena beliau lagi dalam kondisi tidur. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu kembali. Kemudian beliau menceritakan lagi, "Tsumma ataituhu wa qad istaiqadha." Dan di lain waktu saya datang lagi, ya, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bangun, ya. Kemudian faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin," tidaklah seorang hamba, qala, yang berkata, ya, "La ilaha illallah." Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Ini terjemahannya yang benar ya. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, itu keliru ya, dan itu difahami umum oleh masyarakat kita, saudara-saudara kita kaum muslimin. Ini maknanya keliru. Karena kenapa? Ternyata banyak Tuhan selain Allah. Iya, dan Tuhan-Tuhan itu batil. Ya, Tuhan-Tuhan itu batil seperti yang disembah oleh orang-orang kaum musyrikin. Ya, orang-orang Quraisy pada saat itu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan, 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 Tuhan. Akan tetapi semua itu batil, dan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka terjemahannya yang betul, la ilaha illallah, adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sesembahan, banyak Tuhan. Ya, akan tetapi yang benar, yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ilahin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin qala." Tidaklah seorang hamba berkata la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa enggak hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah. Karena ternyata banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi dia tidak mengetahui konsekuensi daripada la ilaha illallah. Contoh misalnya, ada orang yang dalam sehari dia bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akan tetapi ternyata di sore harinya dia datang ke kuburan seorang wali, ke kuburan seorang soleh, lalu kemudian dia meminta doa kepada penghuni kuburan tersebut. Ini artinya dia tidak memahami makna daripada la ilaha illallah. Yang kedua, dia tidak mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Karena kenapa? Andai dia memahami makna la ilaha illallah, dia mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah, tidak mungkin dia datang berdoa kepada penghuni kuburan. Ya, ini mustahil, ini bertentangan. Dia mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi dia menyembelih tujuannya bukan kepada selain tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk orang soleh yang sudah meninggal dunia, menyembelih kepada seorang wali misalnya yang sudah meninggal dunia. Ini artinya dia tidak mengetahui makna la ilaha illallah, dan dia tidak mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Ya, dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dia tidak memahami makna la ilaha illallah, dan dia tidak mengamalkan konsekuensi daripada la ilaha illallah. Nah, kita kembali. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah thumma mata. Perhatikan, kemudian dia meninggal dunia, ya, thumma mata ala dzalik. Kemudian dia meninggal di atas kalimat tauhid tersebut. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Ya, dia meninggal di atas kalimat tauhid ini, illa dakhalal jannah. Kecuali kata Rasulullah, dia pasti masuk surga. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Siapa yang meninggal di atas tauhid, siapa yang meninggal di atas kalimat tauhid, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga bagaimanapun kondisinya. Ya. Nah, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in zana wa in saraka, wahai Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, perhatikan di sini. Ya, sekali lagi Bapak sekalian ya,
Kita nggak meremehkan dosa besar lainnya. Semua ada ancamannya, semua ada pasalnya. Berzina dosa besar, ya. Berzina dosa besar, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencuri dosa besar. Ya, akan tetapi ya, ini perbandingan. Ya, kata Abu Dzar, wa in zana wa in saraka, ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ya, Abu Dzar belum puas. Ya, masa iya sih nggak puas gitu loh. Kemudian beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri ya Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun hamba tersebut mencuri. Ya, lagi-lagi Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, belum puas juga. Ya, masa iya sih gitu? Nggak mungkin, dalam hati mungkin seperti itu, berkecamuk dalam hatinya. Masa iya sih orang yang meninggal di atas tauhid, kemudian misalnya dia terjatuh kepada perbuatan dosa besar, berzina dan mencuri, atau dosa-dosa besar lainnya misalnya, masa iya sih dia masuk surga gitu kan, seperti itu. Ya, jadi beliau itu nggak puas, berkecamuk di dalam hatinya. Kemudian lagi-lagi beliau bertanya, wa in zana wa in saraka. Ya, mungkin suaranya agak tinggi gitu, seperti itu. Gimana sih kalau diulang, jawabannya juga sama gitu kan? Wa in zana wa in saraka, ya Rasulullah, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Dan lagi-lagi Rasulullah SAW mengatakan, wa in zana wa in saraka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Bahkan Rasulullah SAW menambahkan di akhir kalimatnya ini, ala ragmi anfi Abi Dzarrin, walaupun Abu Dzar tidak suka dengan jawaban ini. Walaupun kau benci dengan jawaban ini, walaupun kau tidak puas dengan jawaban ini, itu yang akan terjadi. Ya, jadi luar biasa orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggal di atas tauhidnya, tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kabar gembira bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah, tidak menyembelih, ketika dia menyembelih tujuannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Seperti itu. Dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, di sini penulis hafizahullah taala menjelaskan bahwa seorang yang meninggal dalam keadaan syirik, ya, dengan syirik akbar, ya, bukan syirik kecil. Ini lain lagi masalahnya. Dengan syirik akbar, maka dia tidak akan diampuni selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis membawakan dalil dari Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, ini didahului, ayat ini didahului dengan kata penekanan, innallaha, sesungguhnya Allah, ya, inna litaukid, penekanan di sini kalau dalam bahasa Arab. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru ayyusyraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik besar. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik besar. Artinya kalau ada seorang hamba yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal di atas dosa besarnya tersebut dalam keadaan dia tidak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuni dia. Perhatikan ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa besar selain daripada mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini dalilnya. Ini ya dalil, ya, dalil bagi kita bahwa seluruh dosa besar selain menduakan Allah Subhanahu wa taala, selain dosa besar menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat nanti di akhirat, mau langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mohon maaf wa iyadzan billah, transit terlebih dahulu di neraka jahanam, akan tetapi buntut-buntutnya, endingnya pasti dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian beliau, ya, hafizahullah taala, penulis hafizahullah taala membawakan juga dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, nomor hadis 4497, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal dunia,
wa huwa yad'u min dunillahi niddan, sedangkan dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dakhalan nar, maka pasti dia masuk ke dalam neraka. Pasti ya. Jadi ini kepastian, janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Contoh konkretnya, biar kita lebih gampang mengetahui, ya, dan bisa lebih gampang mendakwahkan kepada orang lain. Contoh, ya, ada seorang hamba, seorang muslim misalnya, ya, dia datang ke, ini contoh karena ini yang banyak dilakukan oleh orang, ya. Dia datang ke ke laut selatan misalnya, ya. Kemudian di sana dia beli kambing, ya, atau dia beli, taruhlah nggak usah yang besar, ayam lah gitu ya, karena kambing kegedean. Dia beli ayam penduduk. Kemudian setelah itu dia datang ke pinggir laut, ya. Katanya nggak boleh pakai baju hijau, jangan pakai baju hijau ya, ya, jangan pakai baju hijau. Belum sampai di pinggir laut udah hilang duluan gitu, gimana ceritanya gitu, ya. Udah selain baju hijau aja, ya. Udah, terus sampai di pinggir laut dia sembelih. Tujuannya buat siapa? Langsung aja ya kita sebutkan. Tujuannya buat Nyai Roro Kidul, ya. Tujuannya buat Nyai Roro Kidul. Saya tanya sama antum, ini mensyirikatkan Allah bukan? Ya, kenapa mensyirikatkan Allah? Karena salah satu jenis ibadah itu adalah menyembelih. Bahkan menyembelih itu adalah salah satu bentuk ibadah yang agung. Ya, dalilnya mana diantaranya? Ya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, sembelihanku. Ya, inna sholati wa nusuki. Kemudian wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan kita sebutkan dalam kitab ini, ya, dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalasah ini, bahwa di antara salah satu bentuk ibadah itu adalah penyembelihan. Tentu saja karena ini adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada siapa selain Allah, termasuk kepada Nyai Roro Kidul, nggak boleh, karena dia makhluk. Misalnya kalau ada, ya, itu istilah, kalau dalam Al-Quran disebutkan beberapa kali, in huwa illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum. Nama-nama itu sammaitumuha antum wa abaukum, kalian sendiri dan nenek moyang kalian yang memberi nama. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak turunkan baginya kekuatan, alasan bagi dia untuk disembah-sembah, ya. Jadi kita sendiri yang nama-namain Gunruwo, Laut Selatan, Nyai Roro Kidul atau apalah gitu, atau inilah dan segala macamnya. Itu kita, bapak-bapak kita, nenek moyang kita yang beri nama, padahal Allah tidak menurunkan baginya kekuatan sama sekali, ya. Baik, dia menyembelih, ya'dzan billah, ya. Kemudian dia pulang di jalanan, ya, mobilnya tabrakan, dia meninggal dan dia belum bertaubat, dia pasti masuk neraka, ya. Dia pasti masuk neraka. Mohon maaf ya, kita nih nggak memvonis orang, enggak, tapi kita berbicara sesuai dengan dalil, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, dengan sesuai dengan pemahamannya para salaful ummah, ya, sesuai dengan pemahamannya para sahabat, tabiin dan atba'ut tabiin. Seperti inilah mereka memahami, ya. Nah, dia meninggal dunia, dia tidak bertaubat. Zahirnya dia tidak bertaubat. Maka apa kata Rasulullah? Dakhalan nar. Ya, walaupun misalnya kasarnya dia menyembelih seekor lalat, ayam kegedean, lalat. Ya, karena ternyata ada seorang hamba yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara lalat. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada seorang laki-laki yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Para sahabat bertanya, heran sahabat, wa kaifa dzalik? Mungkin kita juga nanya kan, loh kok bisa gitu loh, seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ternyata kata Rasulullah, ada dua orang hamba, tapi ini kita bicara satu aja dulu. Ada dua orang hamba yang melewati satu kampung, ya, yang mana kampung tersebut, ya, lahu sonam, ada sesembahannya. Dan orang nggak bisa melalui kampung tersebut kalau dia tidak menyembahkan persembahan kepada berhalanya tersebut, ya. Nah, laki-laki yang pertama, dan ini yang kita bahas dulu, laki-laki yang pertama ditanya begitu sampai di kampung tersebut, begitu dia mau lewat dicegat, ya, dan nggak bakal dibiarkan lewat dengan selamat sebelum dia menyembahkan pengorbanan, sebelum dia menyerahkan sesajen lah istilahnya kalau kayak kita. Kata dia qarib, ya. Kata penduduk kampung tersebut, qarib, berkorbanlah engkau sebelum kau lewat. Ya, udah ditangkap, korban sebelum kamu lewat. Kata dia, laisa indi syai' li uqarrib, saya nggak punya sesuatu untuk saya korbankan.
Kata orang kampung tersebut, qarrib walau dzubaban, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat. Kalau kayak kita, apalah arti sebuah seekor lalat kecil gitu kan, nggak ada artinya. Ya, nah maka orang tersebut nangkep waktu ada lalat misalnya ya, udah tangkep gitu, kemudian dia persembahkan ya. Kalau kayak kita ayam disembeli kan, dia persembahkan. Kata Rasulullah, fakhallu sabilahu, maka dibiarkan dia lewat, fadakhalan nar, dia masuk neraka. Ya, subhanallah. Ya, apalagi kita, oh apa sih artinya cuma ayam kok gitu kan, bukan sapi kok, cuma ayam. Hatta jangankan ayam, sampai seekor lalat dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Ya, jadi ini bahayanya. Ya, ini bahayanya. Kata Rasulullah, dakhalan nar, pasti dia masuk neraka. Wa qultu, dan aku mengatakan, kata perawi hadis ini, ya, wa qultu ana man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Ya, sesuai hadis yang tadi yang kita bacakan. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak mensyirikatkan, dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam, pasti masuk ke dalam surga. Ya, jadi sekali lagi, ini bahayanya, di antara bahayanya mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kata penulis hafizahullah ta'ala, adapun orang-orang yang berbuat dosa selain syirik, maka bisa jadi mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala atau disiksa di neraka, namun tidak akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, kalau bahasa kita, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tahta masyiatillah. Ini antum harus hafalkan istilah ini. Ya, tahta masyiatillah. Ya, kalau nggak bisa hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah menghendaki, Allah bisa langsung ampuni dia, langsung dimasukkan ke dalam surga. Wa insya'a, tapi jika Allah menghendaki, azabahu ala qadri dzambihi, Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia terlebih dahulu, akan memasukkan dia terlebih dahulu ke dalam neraka, ya. Wa masiruhu ilal jannah, akan tetapi buntut-buntutnya, endingnya, akhirnya dia pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada saatnya mereka akan dikeluarkan dari neraka. Ya, jadi kalaupun masuk neraka yang melakukan dosa besar selain syirik dan dia tidak bertaubat, dia akan masuk ke dalam neraka, boleh jadi. Ada saatnya dia keluar dari neraka, ya. Oleh karenanya ada orang yang dikenal, kata penulis, ada orang yang dikenal sebagai jahannamiyun, yaitu orang-orang yang pernah diazab di neraka jahanam. Di leher-leher mereka terdapat tanda yang dikenali oleh penduduk surga, bahwasanya mereka adalah alumni neraka jahanam, ya. Alumni neraka jahanam. Jadi ini ada nanti, ya, di dalam surga itu ada yang disebut sebagai jahannamiyun. Ya, jahannamiyun ini veteran jahanam, ya, atau ex jahanam. Ya, billah, jangan sampai ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Ya. Ada orang, ya, nanti masuk surga itu ada stempelnya, ya, dikenal dengan jahannamiyun. Jadi ada stempelnya jahannamiyun. Jadi orang-orang ahlu surga yang bypass, yang langsung masuk surga itu tahu tuh jahannamiyun, ex jahannam, dia tahu, orang tahu karena distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi ketika dia sudah gosong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah gosong, kemudian dimasukkan ke Nahrul Haya, ke sungai kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ya, setelah itu dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena begini, ya, dosanya harus dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk ke dalam surga itu orang yang bersih, ya, maka dia dosanya dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada orang yang dosanya bisa hilang, ya, dengan dicuci terlebih dahulu di dalam neraka jahanam. Ada orang neraka jahanam pun tidak bisa mencuci dosanya, yaitu tadi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama-lamanya dia mendem dari situ, ya, di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Tapi mohon maaf ya, jangan juga kita berprinsip begini, udahlah, saya biarin mencuri, saya biarin berzina, yang penting saya tidak mensyirikatkan Allah, biarin deh saya transit di neraka. Ingat ya, di neraka itu, satu hari di neraka, ya, itu di dunia berapa? Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun di dunia. Jadi bayangkan,
Jadi kalau misalnya kita dimasukkan wa iyadzan billah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka 1 minggu. Berarti di dunia berapa lama? 7.000 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan. Azab yang paling ringan di neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seorang hamba dipakaikan sendal atau tali sendal, dua tali sendal, 2 alas kaki dari neraka jahanam, dan ketika dia memakai alas kaki tersebut mendidihlah otaknya ya kalmirjal, seperti kuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini azab yang paling rendah, dan perhatikan azab ini hanya buat 1 orang. Ya, buat siapa? Buat pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat Abu Talib. Ini pun karena syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib atas izin Allah Subhanahu wa taala. Laula ana kata Rasulullah, andai bukan karena aku memintakan syafaat dan Allah mengizinkan, ya lakana fid darkil asfali minan nar. Abu Talib akan berada di kerak, di neraka, di dasarnya neraka jahanam. Dan ini azab yang paling ringan. Enggak ada orang lain yang merasakan kecuali pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'adzan billah. Kira-kira kalau kita yang jangan sampai kalau kita kira-kira yang masuk ke dalam neraka, kita nggak tahu seberat apa azab yang akan kita rasakan. Walaupun sehari, walaupun 2 hari, walaupun 3 hari. Ya, kita nggak tahu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini beranggapan bahwa itu adalah azab yang paling berat. Ya, itu tadi azab yang paling ringan itu. Ketika dia sudah merasakan azab tersebut, ya kata Rasulullah, dan dia merasakan bahwa azab itu adalah azab yang paling berat. Dan kata Rasulullah, padahal itu adalah ahwanul azab. Itu adalah azab yang paling ringan. Ya, jadi jangan dipandang enteng ya. Ini kita harus jelaskan juga ini. Jangan sampai udahlah, biarin saya berzina, mencuri, biarin saya berghibah. Yang penting saya tidak mensyirikatkan Allah kan. Udahlah kalau saya pun transit di neraka sehari 2 hari, ingat. 1 hari di sana 1000 tahun di sini. Ya, dan itu azab yang paling ringan. Jadi jangan sampai. Ya, jadi target kita, cita-cita kita adalah masuk surga tanpa diazab, tanpa dihisab. Ya, dan target kita adalah surga Firdaus. Ya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian minta surga, mintalah sama surga Firdaus. Jangan seperti orang-orang, ya Allah, ya, jadi malu-malu gitu loh. Ya Allah, saya mau masuk surga Firdaus tapi saya nggak pantas loh. Kok bisa gitu loh? Jangan begitu. Allah itu maha kaya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Minta surga Firdaus. Nggak usah bilang ya Allah, saya mau masuk surga Firdaus tapi saya itu malu-malu kucing namanya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasal firdatal firdaus. Jannatal firdaus. Mintalah surga Firdaus. Ya. Taib. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di leher-leher mereka terdapat tanda yang dikenali oleh penduduk surga bahwasanya dia adalah alumni neraka jahanam, ex neraka jahanam, ex jahannamiyun, ya, atau veteran jahanam. Ya, jadi di lehernya terlihat bahwa itu dulunya adalah bekas penduduk neraka jahanam. Adapun orang-orang yang berbuat kesyirikan dan mati di atas kesyirikannya, maka ia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ini kalau dia meninggal di atas dosa syiriknya, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, ini yang kedua, ini bahaya yang kedua, bahaya kesyirikan, dosa besar syirik yang kedua. Yang pertama kita ulangi lagi, yang pertama dulunya apa? Dosa besar yang terbesar. Ya, jadi nggak ada lagi derajatnya dosa besar, ya. Derajatnya dosa besar. Kalau misalnya durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Ya, meninggalkan sholat misalnya adalah dosa besar. Berzina dosa besar. Bertransaksi dengan transaksi ribawi dosa besar. Akan tetapi, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala adalah derajatnya dosa besar. Dosa besar yang terbesar. Bahkan dosa-dosa besar lainnya, ya, boleh jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa besar menduakan Allah dosa besar mensyirikatkan Allah, kalau pelakunya mati di atas dosanya tersebut, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar yang terbesar yang kedua, pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mati di atas dosa besarnya tersebut, yaitu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, ya, penulis di sini menyebutkan, ya, adalah seseorang yang melakukan kesyirikan maka akan gugur seluruh amalannya, ya. Jadi kalau ada orang yang mensyirikatkan Allah, ya, ada orang terjatuh kepada perbuatan syirik akbar, syirik besar, maka seluruh amalan yang pernah dia lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contoh misalnya, ya, ada seorang konkretnya aja ya. Ada seorang misalnya yang setiap tahunnya itu dia bisa nyumbang sampai 50 miliar misalnya. Ya, dia sekali bersedekah kalau mau dihitung-hitung setahun itu ya, dia sedekahnya itu bisa senilai 50 miliar. Bahkan ada orang kafir sekali nyumbang ke yayasannya, yayasan kemanusiaan, itu $1 juta. Ya, itu $1 juta. Ada orang kafir ya. Nah, ini kita cerita muslim. Kalau kafir nggak usah cerita ya. Dari awal pun sudah nggak diterima ya. Jadi misalnya dia setiap tahunnya itu dia bisa nyumbang sampai 50 M misalnya. Ya. Akan tetapi ya, dia mensyirikatkan Allah. Dia menduakan Allah. Contohnya itu tadi. Oh, ternyata dia juga rajin ke kuburan ya. Di samping dia juga meminta kepada Allah langsung, ternyata dia juga biasa datang ke kuburan yang dianggap sebagai kuburan keramat, dianggap di situ orang soleh, dianggap di dalamnya adalah wali. Lalu kemudian dia meminta hajatnya kepada wali tersebut, kepada orang soleh tersebut. Dia berdoa kepada makhluk tersebut. Ya, nah maka kita katakan semua amalan-amalan yang pernah dia lakukan, jangankan 10 miliar, jangankan 50 miliar per tahun, bahkan sedekahnya, zakatnya, infaknya sepenuh langit dan bumi, kalau dia mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kebaikan tersebut, tidak akan tersisa, sama sekali tidak ada sisanya. Ya. Beda dengan dosa-dosa besar lainnya. Kalau misalnya ada orang melakukan dosa-dosa besar lainnya, contoh misalnya, dosa besar lainnya adalah syirik kecil. Ingat ya, jangan terpengaruh dengan kata kecilnya. Karena sekecil-kecilnya dosa syirik, ya, maka itu lebih besar daripada dosa besar lainnya. Hati-hati ya. Di syirik kecil ini bukan syirik akbar, hati-hati. Nah, beda misalnya kalau ada orang terjatuh kepada syirik kecil, ya. Apa itu syirik kecil? Contohnya riya, sahih, ya. Jadi kita mau melakukan sesuatu karena mau dilihat sama orang. Contoh, ya. Jadi kemarin nggak ada yang tahu sama sekali. Saya nyumbang 100.000, saya sedekah 100.000. Nggak ada yang tahu sama sekali. Bahkan istri saya, anak saya nggak ada yang tahu. Bahkan kasarnya kalau bahasa syariat, bahasa hadis, ya, tangan kanan saya bersedekah, tangan kiri saya nggak ngerti, nggak tahu. Itu karena Allah dan betul-betul karena Allah. Ya, dan saya nggak mau ada orang tahu. Ya, saya nyumbang 100.000. Ya, taib. Besoknya entah kemana, auzubillah. Entah kenapa tiba-tiba saya punya duit misalnya di kantong 2 juta, ya. Kemudian saya datang ke masjid, ya. Kemudian saya datang ke DKM-nya misalnya. Tolong ya, ini 2 juta ya dari saya. Nanti kalau diumumkan jangan bilang dari saya ya, bilang aja dari hamba Allah. Ya udah, pas lagi orang ramai diumumkan, alhamdulillah hari ini ada masuk 2 juta dari hamba Allah gitu. Terus dia nyolek temannya, ente tahu nggak hamba Allah itu siapa? Nah itu gitu. Ya, itu namanya syirik kecil, riya. Ya, karena ingin dipuji oleh orang kan, seperti itu. Nah, kita katakan maka yang tidak diterima, yang terhapus hanya yang 2 juta itu saja. Yang kemarin-kemarin nggak dihapus oleh Allah, Yang 100.000 yang saya sembunyikan, ya, yang karena Allah itu nggak dihapus oleh Allah, tidak terhapus. Amalan tersebut tidak terhapus. Ya, tetap ada dalam tabungan kita. Yang terhapus cuma yang 2 juta itu. Ya, perhatikan ya. Akan tetapi kalau mensyirikatkan Allah, berbuat dosa besar dalam bentuk apapun itu, walaupun tidak ada hubungannya, ya, maka ketahuilah bahwa seluruh amalan yang sudah pernah kita lakukan akan dihapus semua oleh Allah. Bahkan walaupun amalan kita sepenuh langit dan bumi, ya, semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal di atas dosa syirik kita, dosa syirik besar kita. Hati-hati. Ya, ini diantara yang ketiga. Bahaya dosa besar mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalilnya mana? Dalilnya dalam Al-Qur'an, diantaranya surah Az-Zumar ayat 65. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika." Perhatikan. Ini pernyataan ini ditujukan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa laqad uhiya ilaika," wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepada engkau. Ya, wa ilal ladzina min qablika, dan orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad. Maksudnya rasul-rasul sebelum engkau dan kaum-kaum sebelum engkau wahai Muhammad. Ya, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta. Andai ini Muhammad, ini andai. Ya, tapi enggak mungkin. Andai wahai Muhammad, la in asyrakta, andai
engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, andai wahai Muhammad, engkau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, misalnya, andai Muhammad engkau berdoa kepada Allah, engkau juga berdoa kepada selain Allah, misalnya, ya, la in asyrakta, andai engkau mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti amalanmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang yang rugi. Perhatikan, ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaliber Rasulullah, manusia terbaik, bahkan ciptaan terbaik yang pernah ada di alam semesta ini, orang yang paling dekat, makhluk yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, andai dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang sekaliber ini pun akan dihapuskan seluruh amalannya. Ya, maka bagaimana lagi dengan kita? Ya, makanya hati-hati. Ini diantara bahayanya menduakan Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan seluruh amalannya. Ya. Nah, beliau hafizahullah taala mengatakan, menuliskan di sini, ya. Beliau mengatakan secara umum, orang yang berbuat dosa-dosa selain syirik, maka tentu ia telah berdosa. Ya, namun dosa-dosa tersebut tidaklah menggugurkan amalan-amalan kebajikan yang pernah ia lakukan. Ya, seperti yang kita terangkan tadi. Dosa-dosa tersebut masuk dalam timbangan amal keburukan, namun tidak mempengaruhi amalan-amalan kebaikan yang pernah ia lakukan. Ya, artinya nggak ngaruh. Ya, yang jahat masuk dalam timbangan kejahatan, yang baik masuk dalam timbangan kebaikan. Jadi tidak berpengaruh. Ya, akan tetapi kalau orang melakukan kesyirikan, menduakan Allah, syirkul akbar, maka semua itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan perbuatan syirik akbar. Seseorang yang telah beribadah selama, perhatikan, seseorang yang telah beribadah selama 60 tahun akan gugur seluruh amalnya tersebut ketika di penghujung hayatnya dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh, dan banyak contoh-contoh lainnya. Seluruh amalannya selama 60 tahun ya gugur semua dalam waktu kurang dari 5 menit. Contoh misalnya, ada orang iyadzan billah, selama ini dia beribadah dan semua itu diterima oleh Allah selama ini, ya. Selama ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian entah mengapa kok tiba-tiba dia ke kuburan meminta doa kepada penghuni kuburan. Dia berdoa, enggak usah lama-lama, 1 menit dia berdoa kepada penghuni kuburan. Misalnya wali di situ, ya wali fulan, saya minta hajat, saya susah sekali. Amin gitu, udah selesai, dia pulang. Dia meninggal, maka 60 tahun dia beribadah terhapus hanya karena 1 menit. Seperti itu tadi, orang yang masuk neraka karena lalat, gara-gara lalat. Ya, dia selama ini sudah beribadah kepada Allah, akan tetapi dia menangkap lalat, dia persembahkan kepada selain Allah, mati masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahaya. Ya, bayangkan amalan ibadah selama 60 tahun, siang malam dia capek melakukan ibadah tersebut, dia berharap pahala, berharap masuk surga, karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala 1 menit, maka 60 tahun gugur karena 1 menit. Ya, jadi subhanallah, ya. Oleh karenanya Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadatan kepadanya, tidak dengan malaikat yang didekatkan dan tidak pula kepada nabi yang diutus, ya. Karena ada yang begini nih, ada yang berprinsip begini, ya udahlah, kita nggak usah meminta doa kepada wali atau kepada orang soleh, ya. Udah, kita berdoa aja kepada Nabi Muhammad, ya. Kita berdoa aja sama Nabi Muhammad, boleh nggak? Nggak boleh. Allah tidak ridho disekutukan dengan siapapun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh nggak kita mengatakan, ya Rasulullah, turunkan hujan ya Rasulullah? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu artinya kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kita mengatakan, ya Mikail, turunkan hujan ya Mikail? Mikail yang menurunkan hujan. Mikail yang mengatur hujan atas apa perintah Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kita meminta? Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi kalau kita meminta kepada pawang hujan. Wah, ini lebih parah lagi. Dia bukan malaikat, bukan nabi gitu kan. Kok kita minta sama dia untuk menahan hujan atau menurunkan hujan misalnya kan? Ini lebih parah lagi. Ya. Nah, kata penulis di sini, misalnya seseorang ingin agar hujan turun, lantas ia berdoa kepada malaikat Mikail agar menurunkan hujan. Malaikat yang jelas-jelas ya diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan hujan saja, tidak boleh kita berdoa kepadanya. Lantas bagaimana dengan meminta turunnya hujan kepada makhluk-makhluk
yang derajatnya tidak seperti malaikat, atau meminta kepada para penghuni kubur agar memberikan pertolongan dan menurunkan hujan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi, ya. Dan disebutkan dalam kitab mereka Jawahir Al-Ma'ani, ya, ini kitab orang-orang sufi ini ada yang disebut sebagai kitab Jawahir Al-Ma'ani. Di situ disebutkan di mana mereka berkeyakinan bahwa Abdul Qadir Al-Jilani, ya, diberikan kun oleh Allah. Ya, jadi katanya Abdul Qadir Jailani itu diberikan kun oleh Allah. Ya, apa saja yang beliau kehendaki maka bisa terwujud hanya dengan mengatakan kun saja. Jadi kalau katanya Abdul Qadir Jailani mengatakan kun, itu pasti terwujud. Ya, itu ada dalam kitab apa tadi? Dalam kitab Jawahir Al-Ma'ani. Itu kitab pegangannya orang-orang sufi. Salah satu kitab pegangannya orang-orang sufi. Taib, ya, tentu saja keyakinan ini merupakan syirik akbar yang dapat menggugurkan seluruh amalan orang yang melakukannya. Ya, dapat menggugurkan amalan seluruh orang menggugurkan seluruh amalan orang yang melakukannya. Hal ini hendaknya semakin menjadikan kita bersyukur bahwa di luar sana banyak orang yang siang dan malam berdoa kepada Nabi Isa, ya, yaitu mohon maaf, ya, orang-orang Nasrani. Mereka berdoanya kepada Nabi Isa, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur diberikan hidayah Islam. Ya, saya tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita dilahirkan, kita meminta enggak dilahirkan dalam keadaan Islam? Hah? Kita meminta enggak? Enggak. Kita bersyukur. Ini mahal ini. Hidayah yang paling mahal itu adalah hidayah Islam. Ya, bayangkan bagaimana nasibnya mereka yang tidak masuk ke dalam Islam lalu kemudian mereka mati di atas kekafirannya. Mereka pasti masuk neraka selama-lamanya. Kita dilahirkan, terlahir menjadi seorang muslim dan kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap memohon surga kepada Allah, kita memohon dimasukkan surga kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita meminta kepada Allah surga. Ya. Ini jadi kita nggak minta kita dilahirkan sebagai seorang muslim. Allah memberikan hidayah yang sangat mahal ini. Nggak gampang yang namanya hidayah tersebut. Ya, mahal yang namanya hidayah tersebut. Kita lihat misalnya orang yang menyembah manusia, orang yang menyembah bahkan sampai ada orang menyembah hewan. Nauzubillah, kita tuh miris gitu. Dan kita bersyukur. Ya, alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur atas nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir dalam keadaan muslim. Kita mengenal sunnah, kita mengenal tauhid. Kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua yang harus kita syukuri. Ya. Kata penulis, hal ini hendaknya semakin menjadikan kita bersyukur bahwa di luar sana banyak orang-orang yang siang malam, ya, berdoa kepada Nabi Isa. Padahal beliau adalah seorang manusia biasa dan beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna mathala Isa." Ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala perumpamaan Nabi Isa, ya. Kalau orang-orang sekarang sebut Yesus gitu kan. Ya, inna mathala Isa. Sesungguhnya perumpamaan Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, kamathali Adam, seperti halnya dengan siapa? Nabi Adam, enggak ada bedanya. Ya, khalaqahu min turab, dijadikan dari tanah, tsumma qala lahu, kemudian dikatakan kun fayakun. Allah berkata kun jadilah, fayakun maka jadilah. Ya. Nah, kalau misalnya nih, ya, karena orang-orang Nasrani meyakini bahwa ada, ya, keyakinan mereka itu trinitas gitu ya. Ya, jadi trinitas. Tiga dalam satu ya apa gitu. Trinitas gitu, ya. Jadi ada Tuhan Bapa gitu kan. Ada Rohul Kudus, kemudian ada Tuhan Anak gitu. Ya, istilahnya seperti itu, ya. Nah, padahal penciptaan Nabi Isa, ya, itu seperti Nabi Adam. Kalau Nabi Isa masih mending ada ibunya, benar nggak? Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada ibu, ya, bahkan diciptakan dari tanah. Lalu Allah katakan kun jadilah, fayakun maka jadilah. Seperti itulah kondisinya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi jangan dianggap sebagai Tuhan, ya. Jangan dianggap sebagai jangan disembah, ya, karena beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Allah juga berfirman, "Mal Masihu ibnu Maryam." Tidaklah Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, illa rasulun, kecuali dia itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu sebelum dia rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah orang yang sangat jujur, ya. Kana ya'kulani ta'am. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan ibunya
kana ya'kulanit ta'am. Keduanya makan nasi, ya. Kalau kayak kita ya, keduanya makan makanan. Ya, ini keduanya manusia biasa. Ya, keduanya makhluk, ya, seperti makhluk-makhluk lainnya, butuh makan, butuh minum dan lain sebagainya. Ya. Taib. Ya, unzur kaifa yubayyinullahu kaifa nubayyinu lahumul ayati tsumma anzur anna yufakun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian perhatikanlah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, yaitu ahli kitab, tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikan bagaimana mereka berpaling dan dari memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 75. Taib, intinya ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho siapapun disekutukan dengan Allah. Ya, jika para malaikat yang dekat dengan Allah dan para nabi tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menjadikan mereka sekutu dengan Allah, maka bagaimana dengan para wali-wali atau mayat-mayat yang ada di dalam kuburan yang mungkin tidak jelas asal usul dan status mayat tersebut, ya. Karena mohon maaf ya, ada juga orang dijadikan sebagai lahan bisnis dan banyak kejadian, ya, kubur dikeramatkan, disembah. Ya, bahkan kadang-kadang saya pernah dengar ada yang sampai per bulan itu omsetnya sampai 500 juta. Ya, dari dari kotak-kotak itu, ya, kencereng ya apalah. Itu kalau dibongkar per bulan itu sampai 500 juta, ya. Dan banyak kejadian ternyata setelah dibongkar kuburan tersebut masih mending ada mayatnya atau orang biasa, nggak ada, kosong. Ada yang banyak kejadian seperti itu, ya, subhanallah. Taib. Dan ada orang yang gak jelas asal usulnya, ini siapa, mayatnya siapa, kok tiba-tiba disembah. Padahal mayat, ya, jenazah, ya, yang mulia saja Rasulullah SAW itu tidak boleh disembah. Para malaikat saja tidak boleh disembah, maka bagaimana dengan selain mereka? Ya, maka bagaimana lagi dengan jenazah mayat selain jenazahnya para nabi dan rasul yang tidak jelas asal usulnya. Dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berfirman dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 18. Dalam kitab Ushul Ats-Tsalatsah ini beliau membawakan dalil ini. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu, ya. Al-masajid jamak dari masjid, bentuk plural dari masjid. Ya. Al-masajid itu bentuk plural, kalau dalam bahasa Indonesia plural, kalau dalam bahasa Arab jamak. Ya. Kalau kata tunggalnya masjid, ya. Nah, masjid ini berasal dari kata sajadah, kata kerja sajadah. Sajadah itu artinya sujud, ya, kata kerja. Jadi sajadah, huwa sajadah, dia sujud. Ya, masjid namanya isim makan kalau dalam bahasa Arab. Ya, masjid itu artinya tempat untuk bersujud. Nah, akan tetapi penafsirannya ada ulama menafsirkan, ya, bahwa masjid itu adalah penafsiran yang lain, masjid itu adalah anggota sujud. Anggota sujud kita ada berapa? Ada 7, yang mana itu? Iya, ini nyambung ke sini. Jadi ini ya, ini sama ini ya, nyambung. Ya, ini juga harus rapat. Jadi jangan ini aja nungging. Jadi hidungnya nungging, akhirnya nggak nyampe, nggak rapat di mana namanya tempat sujud. Jadi ini nyambung ke sini. Ya, kemudian 2 ini. Ya, kemudian 2 lutut. Ya, kemudian 2 ujung kaki. Ya, itu 7 anggota sujud kita. Ada ulama yang menafsirkan al-masajid artinya anggota-anggota sujud kita. Allah berfirman wa annal masajida lillah, bahwa sesungguhnya anggota-anggota, di antara penafsirannya anggota-anggota sujud kita lillah, adalah untuk Allah. Maka tidak boleh kita persembahkan ini semua kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah dalam Islam, dalam syariat kita, Allah mengagungkan pemimpin. Allah mengagungkan orang tua, Allah mengagungkan suami. Ya, kata Rasulullah, andai ada yang boleh disembah selain Allah Subhanahu wa taala, la amartum an-nisa az-zaujat, maka aku perintahkan para istri untuk bersujud kepada suaminya. Tapi enggak boleh. Ya, jadi sampai kepada orang tua pun kita nggak boleh sujud kepada orang tua. Maka bagaimana lagi dengan selain orang tua? Pemimpin agung dalam Islam. Akan tetapi kita tidak boleh bersujud kepada pemimpin. Karena kenapa? Anggota sujud ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ruku milik Allah, sujud milik Allah. Maka kita tidak boleh ruku kepada makhluk, kita tidak boleh sujud kepada makhluk. Ya, ada orang sampai sujud kepada makhluk, ada orang sujud kepada orang. Tapi ingat, jangan langsung vonis orang.
ada yang kita lihat misalnya orang sujud kepada orang langsung oh syirik dia. Jangan, niatnya apa? Kalau dalam bentuk penghormatan dia tidak terjatuh kepada syirik besar, akan tetapi dia terjatuh kepada dosa besar, kan seperti itu. Dosa besar lainnya, akan tetapi dia tidak terjatuh kepada kesyirikan. Akan tetapi kalau dia sujud kepada makhluk dalam bentuk pengagungan, ya, maka itulah yang terjatuh kepada apa? Asyirkul akbar. Wa annal masajid lillah. Sesungguhnya masjid-masjid, ya, sesungguhnya anggota sujud kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya atau dengan ini anggota sujud kita ini selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hakikat syirik adalah, ya, menyekutukan, berarti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada selain Allah. Ya, jadi syirik itu artinya bukan berarti ada orang yang tidak menyembah kepada Allah lalu kemudian menyembah kepada kuburan. Enggak, bukan itu maksudnya. Ya, yang dimaksudkan kesyirikan adalah di samping dia menyembah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia juga ternyata berdoa kepada penghuni kuburan. Inilah hakikat kesyirikan. Jadi bukan orang yang dia nggak pernah sholat, ya, tapi dia menyembah kuburan, dia musyrik, bukan. Dia rajin sholat, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah, sholat sunnah nggak pernah ketinggalan, tapi miris ternyata dia juga berdoa kepada penghuni kuburan. Inilah yang disebut sebagai hakikat kesyirikan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, di samping mereka berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu di sekitar Ka'bah. Sebelum waktu Makkah, itu ada lebih dari 300 berhala dan namanya macam-macam. Ada berhala yang disebut Hubal dan ini yang paling tinggi, Tuhan mereka yang paling tinggi Hubal. Kemudian ada yang disebut sebagai Lata, Uzza, Naila, Isaf. Itu ada nama-nama berhala mereka. Nah, mereka orang-orang kafir Quraisy ini, ya, ketika mereka senang, maka mereka pasti menyembah kepada berhalanya masing-masing. Ya, ke ini berkorban, misalnya ke Isaf atau ke Naila gitu kan. Itu nama berhala untuk berkorban, berdoa ke Hubal gitu kan. Jadi kalau mereka senang, mereka berdoanya kepada para berhala ini. Akan tetapi orang-orang kafir, dan ini disebutkan dalam Al-Quran, ketika dalam kondisi genting, dalam kondisi yang sangat darurat, dalam kondisi sangat membutuhkan, mereka hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Dan mereka disebut sebagai orang-orang musyrik, ya. Nah, mereka berdoa kepada berhala-berhala yang lainnya. Akan tetapi dalam kondisi genting, mereka larinya hanya kepada Allah, ya. Itulah kita sekarang, kadang-kadang kita lebih parah daripada mereka. Ya, kenapa? Susah senang kita larinya ke gunung. Sudah jelas-jelas susah, larinya minta ke gunung, nyembeli di gunung. Padahal sudah susah jelas-jelas. Ya, kalau mereka enggak. Sama sekali ketika mereka dalam kondisi terdesak, genting, mereka hanya kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah menceritakan kondisi mereka. Wa idza rakibu fil fulki, apabila mereka naik ke atas perahu dan di atas perahu itu mereka digoncangkan oleh dihempaskan angin badai, ombak yang sangat besar, da'aullaha mukhlishina lahuddin. Mereka semata-mata hanya berdoa, mereka ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka kembali ke daratan, idzahum yusyrikun, kambuh lagi penyakit lamanya, kembali mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, lari lagi ke Isaf, ke Naila, ke Hubal, ke Lata, ke Uzza. Itu kebiasaan mereka. Ya. Jadi bukan berarti mereka tidak menyembah Allah, enggak. Mereka juga menyembah Allah. Apa yang tidak bisa mereka lakukan, ya, mengesahkan, mentauhidkan Allah, itu yang mereka tidak bisa lakukan. Makanya orang-orang kafir Quraisy, mereka enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Ada yang tahu enggak alasannya? Padahal kan gampang. Cuma ngomong ke hadapan Rasulullah la ilaha illallah, gampang untuk menarik hatinya Rasulullah. Tapi mereka enggak mau lakukan itu. Ada yang tahu kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengatakan, mereka tahu bahasa Arab. Kalau kita kan enggak, hanya asal diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, besoknya nyembah kuburan, ya. Kalau mereka tahu, kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, artinya apa? 300 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah saat itu juga mereka harus hancurkan. Ya, dan mereka enggak boleh lakukan lagi selamanya.
Itu mereka paham konsekuensi dari apa? La ilaha illallah. Berbeda kita. Kita mengucapkan akan tetapi kita nggak tahu, kita nggak paham konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya. Nah, makanya di sini yang terakhir ya, jangan sampai kita berpikir bahwa orang musyrik tidak beribadah kepada Allah. Justru dinamakan musyrik karena dia telah menjadikan selain Allah sebagai syarikat, sebagai sekutu dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya definisi syirik itu diantaranya adalah ya, taswiyatu ghairillah billah. Jadi menyamakan selain Allah dengan Allah, ya, fi ma huwa min khasaisillah, terhadap kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menyamakan bukan berarti meniadakan Allah, enggak, tapi dia setarakan ya selain Allah dengan Allah. Seharusnya berdoa itu hanya kepada Allah, seharusnya tawakal itu hanya kepada Allah, seharusnya menyembelih itu tujuannya kepada Allah, bernazar itu hanya kepada Allah. Akan tetapi ternyata dia juga tujukan kepada yang lain. Dia juga menyembelih untuk Nyai Roro Kidul, dia juga berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia dan lain sebagainya. Inilah yang disebut sebagai syirik, menyetarakan selain Allah dengan Allah ya, terhadap kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ya tallahi in kunna fi dhalalil mubin. Demi Allah, kita dulunya di dunia adalah orang-orang yang sesat. Ya, id nusawwikum, ketika kami menyamakan kalian bi rabbil alamin, dengan Rabb alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada poin yang ketiga. Yang ketiga ats-tsalitsah, anna man ata'ar rasul, bahwa siapa yang menaati Rasul wa wahhadallaha, dan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu, tidak boleh bagi dia muwalatu man haddallaha wa rasulah, tidak boleh memberikan loyalitasnya, mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walau kana aqrabu qarib, walaupun itu keluarga yang dekat. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Yang kurang dan yang salah itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, yang saya sampaikan tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Suaranya agak digedein lagi, nggak kedengaran. Naam. Bid'ah, naam. Naam. Apa yang sama dengan syirik, bid'ah apa? Taib, pertanyaannya apa? Taib. Bid'ah, apa itu bid'ah? Ya. Bid'ah adalah muhdats. Ya, muhdats itu apa? Ya, muhdats itu apa? Perkara baru dalam agama kita ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu namanya bid'ah. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kalian menjauhi muhdatsatul umur, perkara baru yang diada-adakan dalam agama kita ini. Ya, karena kenapa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdats bid'ah. Karena sesungguhnya muhdats itu, perkara baru itu namanya bid'ah. Ya, wa kullu dalalatin finnar. Setiap wa kullu dalalatin bid'ah, wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu bid'ah itu adalah sesat, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Ya. Taib. Perlu kita ketahui bahwa bid'ah itu terbagi dua.
Ya, bid'ah itu terbagi dua. Ingat ya, perkara bid'ah secara istilah, secara syariat, ya ini dalam perkara agama, bukan dalam masalah dunia. Ya, ada orang nggak ngerti, nggak paham, gagal paham kalau bahasa orang sekarang. Dia bilang kamu ngomong bid'ah, ya ke naik haji pakai pesawat. Kenapa nggak naik onta aja? Ini orang nggak paham hakikat bid'ah. Ya, hakikat bid'ah itu adalah ya dalam perkara agama. Ya, dalam perkara agama dan bukan sarananya, bukan sarananya. Ya, bukan sarananya yang dimaksudkan. Ya, kalau perkara dunia nggak ada masalah, terserah. Ya, mau pesawatnya mau pakai pesawat yang sayapnya di depan nggak apa-apa, sayapnya di belakang nggak apa-apa. Bahkan kalau misalnya ada pesawat yang terbalik jalannya nggak apa-apa, silakan aja. Ini kan perkara duniawi. Ya, taib. Bid'ah itu terbagi dua. Ya, yang pertama ada bid'ah mukaffirah. Naudzubillah. Ya, ada bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah, apa itu bid'ah mukaffirah? Bid'ah yang mengeluarkan seseorang dalam Islam. Ya, bid'ah yang mengeluarkan seseorang dalam Islam. Ada bid'ah gairu mukaffirah, tidak mengeluarkan seseorang dalam Islam. Ya, akan tetapi ya bid'ah namanya bid'ah, sekecil-kecilnya bid'ah ya dosa besar kan seperti itu. Ya. Jadi ini adalah masuk dalam dosa besar, ya. Nah, bid'ah ini tadi saya ulangi bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengeluarkan seseorang dari agamanya, ya, ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Ya. Nah, di antaranya misalnya kelompok yang melakukan kebidahan ya Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang Khawarij itu adalah kilabu ahlin nar. Ya, ini bahasanya kasar tapi ini yang ucapkan Rasulullah. Ya, kita hanya menyampaikan. Kata Rasulullah, Khawarij itu golongan orang-orang Khawarij itu kilabu ahlin nar. Ya, anjingnya penduduk neraka. Akan tetapi para ulama ya sepakat bahwa orang-orang Khawarij itu tidak keluar dari Islam. Mereka kaum muslimin sama seperti kita, akan tetapi mereka menyimpang. Mereka melakukan kebidahan. Ya, yang mana kebidahan yang mereka lakukan itu tidak sampai mengeluarkan mereka dari keislaman. Ya, contoh misalnya orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, itu seorang Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam atau kita kenal dengan Ibnu Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu adalah seorang Khawarij yang membunuh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam hafal Quran, ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa. Ya, kita lewat semuanya. Hafalan Quran jangan ditanya, hafal di luar kepala. Hadis-hadis dia hafal, ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa. Ya, puasanya luar biasa, intinya ibadahnya luar biasa. Akan tetapi dia membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia membunuh penghuni surga. Ya. Nah, ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib sampai dia membaca ayat, "Ya Ali inil hukmu illa billah." Kemudian dia bunuh Ali. Perhatikan, ketika dia dihukum pada saat itu, dipotong tangannya, dia senyum-senyum saja sambil berzikir. Ya, kalau kayak kita ngelihat dia, pasti hati kita sudah meleleh. Ini orang luar biasa. Pasti kita sudah ikuti dia. Dicongkel matanya, dia hanya tersenyum, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, kita pasti ini orang penghuni surga ini. Ya, ini orang pasti penghuni surga. Luar biasa, ya. Jangan ditembak, matanya dicongkel, tangannya dipotong, dia masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ketika lidahnya mau dipotong, dia nangis. Ditanya, loh, kamu tangan dipotong santai aja, mata dicongkel santai aja, bahkan berzikir kepada Allah. Kok lidah mau digunting, mau dipotong, kok nangis? Kata dia, saya nggak mau meninggal dalam keadaan saya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kayak kita meleleh, udah kita lihat orang-orang yang seperti ini, dia sesat. Ya. Kenapa? Kalau kita katakan dia di atas kebenaran, berarti sebaliknya apa yang kita katakan? Ali tidak di atas kebenaran. Kalau kita katakan dia benar, berarti Ali salah, tidak Ali sesat, kan seperti itu. Ya billah. Padahal jelas-jelas Ali bin Abi Thalib salah seorang yang jasadnya masih berjalan di jalan utama di ganggang kota Madinah, masih bertransaksi dengan kaum muslimin, masih sholat berjamaah dengan sahabat lainnya, masih ikut berperang. Sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rekomendasi yang turun langsung dari atas langit ketujuh, Ali fil jannah, Ali berada di dalam surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba aliyan faqad ahabbani.
Siapa yang mencintai Ali, maka sungguh dia telah mencintai aku, kata Rasulullah SAW. Man abghada aliyan, siapa yang memusuhi Ali, faqad abghadani, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah memusuhi aku. Man abghadani, kata Rasulullah, siapa yang memusuhi aku, faqad abghadallah, maka sungguh dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, Aliun minni, Ali bagian dari aku, wa ana minhu, dan aku bagian dari Ali. Perhatikan, orang semulia ini, orang keempat terbaik dalam Islam, ya, orang keempat terbaik dalam Islam setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang kelima terbaik dalam Islam, itu yang dibunuh oleh Ibnu Muljam. Nah, kalau kita katakan Ibnu Muljam ini luar biasa, masya Allah, orang dalam posisi benar, mau meninggal pun, ya, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu artinya kita mengatakan Ali dalam kondisi salah dan beliau adalah sesat. Wa na'udzubillah, ya. Ini berarti kita mengatakan Rasulullah tidak benar, janji Allah Subhanahu Wa Taala bohong. Ini artinya kita mengatakan seperti itu. Padahal ibadahnya luar biasa. Kan orang-orang sekarang gampang kan, wah masya Allah dia itu tertembak mati loh, apalah segala macam gitu. Ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ibnu Muljam, ya. Sampai lidahnya mau dipotong baru dia menangis. Karena kenapa? Dia nggak mau meninggal dalam keadaan dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pelaku bid'ah, ya. Dia pelaku bid'ah, dia apa namanya, akan tetapi kita tidak boleh katakan bahwa dia keluar dari Islam, ya. Para ulama sepakat bahwa kaum Khawarij itu, ya, mereka adalah para orang kelompok yang menyimpang, para pelaku dosa besar, mereka adalah pelaku bid'ah, akan tetapi tidak dikeluarkan dari Islam, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariku hadhil ummah", akan terpecah umatku ini, kata Rasulullah. Berarti mereka semua kaum muslimin, ya, akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Ya, 73 golongan. Kata Rasulullah, kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahid, kecuali satu. Ya, siapa yang satu itu? Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah Taifah al-Mansura, itulah yang disebut sebagai Taifah al-Mansura, ya. Dan apa yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka itu? Kata Rasulullah SAW, man ana alaihi yaum ashabi. Mereka itu yang selamat adalah yang berjalan seperti aku dan para sahabatku. Artinya kita beragama sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mengada-ngada, ya, tidak mengadakan ritual-ritual baru, tidak membuat ritual-ritual baru dalam agama kita ini. Jadi patokannya yang selamat itu adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis ala fahmi salaf, dibangun di atas ala fahmi salaf, sesuai dengan pemahamannya, pengamalannya para sahabat, ya. Jadi nggak hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis saja. Karena kenapa? Ibnu Muljam yang sesat itu, yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia juga mengaku kembali kepada Al-Quran dan hadis. Bahkan dia penghafal Al-Quran, dia penghafal hadis. Akan tetapi yang tidak ada dari dia adalah memahami Al-Quran dan hadis di atas pemahamannya para salaf, ya. Dan ini yang selamat. Golongan yang selamat, At-Taifah al-Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Firqatun Najiyah, yang selamat itu adalah yang kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahamannya para sahabat, ya, sesuai dengan pemahamannya salaful ummah. Itulah yang selamat, golongan yang selamat. Yang lain itu tidak selamat, ya. Adapun tidak selamat masuk neraka, boleh jadi dia masuk neraka sehari, 2 hari, 3 hari, kita nggak tahu, ya. Akan tetapi yang selamat, benar-benar yang selamat itu yang sesuai dengan, ya, keislamannya sesuai dengan keislaman Rasulullah SAW, ya, mengamalkan Islam sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang difahami oleh sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.